Halo semuanya, balik lagi barengan sama gue Haidar Hamim tentunya. Gimana kabarnya semuanya? Semoga sehat-sehat ya dimanapun lo berada. Dan kali ini kita akan berbahasa-basi lagi, dimana kita bakal membacakan berita-berita atau artikel-artikel ya yang menurut gue menarik dari sudut pandang gue pribadi, pastinya yang sangat jauh dari kebenaran. Oke? Tapi sebelum itu pastinya jangan lupa dong untuk yang namanya like, comment, dan subscribe channel YouTube gue Weibo. Atau mungkin yang belum, ayo sekarang yuk nyalain loncengnya biar lo itu dapat notifikasi video-video terbaru dari gua. Oke? Dan jangan lupa juga untuk follow akun TikTok gua Weibo, karena di situ banyak banget cuplikan-cuplikan video-video YouTube gua. Dan sama satu lagi, kalau Anda ingin mengenal saya lebih dekat, gampang banget caranya. Kamu langsung aja ke link description di bawah. Di situ sudah ada Instagram saya. Langsung aja dipencet ya. Dan mari kita berteman di Instagram, oke? Kalau gitu, langsung saja kita mulai basa-basinya. Oke, dari yang pertama ini dari Intoday Media. Gue baca nih cuy. Jadi puluhan siswi SMP di Lamongan dibotaki rambutnya oleh guru bahasa Inggris. Ya ampun. Kita baca dulu aja beritanya ya. Jadi seorang guru sekolah menengah pertama negeri SMPN 1 Sidodadi Lamongan, Jawa Timur diduga membotaki kepala sejumlah siswi kelas berapa nih? Kelas 7 ya? Kelas 9. Nah, penyebabnya ini diduga lantaran sejumlah siswi berjilbab tidak mengenakan dalaman kerudung. Jadi beberapa orang siswi ini mendapat perlakuan tersebut dan kemudian melapor kepada orang tua masing-masing. Guru EN akhirnya mendapat teguran. Selanjutnya didampingi Harto, guru EN berinisiatif mendatangi rumah para siswi untuk meminta maaf. Ya ampun. Gini loh. Kenapa wanita itu harus dibotakin? Kan setahu gua yang namanya razia di SMA itu biasanya buat laki-laki doang gak sih? Iya gak sih cuy? Kalau laki-laki udah nyampe ke kuping nih, baru abis itu dipotong grepes, ya kan? Masa iya cewek gara-gara nggak pakai nggak pakai dalaman kerudung terus dia palanya dibotakin cuy? Lu udah gila kali apa gimana sih? Ini tolong nih untuk Menteri Pendidikan ya, guru-guru kayak gini tuh aduh, ini bahaya banget loh, ngeri banget loh, palanya dibotakin. Lu bayangin aja coy, numbuhinnya tuh lama loh. Untuk yang namanya rambut kayak Pras Teguh aja tuh ya, rambut segini aja tuh kayak Stevie Item segitu aja, itu kita butuh waktu 2 tahun. Gue dulu pernah ngegondrongin rambut setahun aja cuma segini men. Kalau lu mau sampai kayak cewek gitu kan harus 2 tahun. Lu bayangin, dibotakin udah kayak Shaolin ya. Ya ampun, janganlah yang namanya ada kejadian-kejadian kayak gini lagi ya untuk kedepannya pastinya. Dan kalau misalkan emang peraturannya itu harus mengenakan dalaman kerudung, ya nggak perlulah yang namanya harus dibotakin, ya nggak sih cuy? Ya ampun, ngeri banget loh. Aduh. Cuman gara-gara nggak pakai dalaman kerudung aja harus dibotakin coba. Ya ampun, gue nggak kebayang sih kalau jadi orang tuanya sih ya, keselnya kayak apa gitu. Gue punya anak gue mau sekolah, pulang-pulang palanya gundul udah kayak kipernya Shaolin Soccer. Ya Allah, ya Allah. Oke, ini dari Vice IND. Jadi ini beritanya, polisi katanya nih makin sering tangkap influencer yang promosi judi online. Jadi ada 2 influencer IG berinisial AF dan juga DS. Berarti influencer IG. Berarti influencer IG itu berarti selebgram ya. Ditangkap Polrestabes Bandung karena ketahuan mempromosikan situs judi online. Aksi keduanya ini terdeteksi patroli cyber kepolisian nih. AF pemilik akun Aretau dan juga DS pemilik akun Densunya bukan Denny Sumargo ya, sudah setahun terakhir aktif menawarkan situs judi di medsos mereka. Sebagai imbalan, pengelola situs judi menggaji mereka 5-10 juta rupiah per bulan. Ya ampun, ya ampun. Gini, menurut gue pribadi ini sudah pasti influencer atau selebgram kelas rendahan ya, karena tidak mungkin sekelas Aukarin atau sekelas Rachel V-nya, sekelas Anya Geraldine, sekelas siapa lagi, Erika Carl menerima endorsan kayak gini tuh nggak mungkin ya. Ini udah pasti selebgram yang menurut gue kelasnya itu masih regional.
dimana mungkin dia cuma terkenal ya di daerahnya doang, di kotanya doang, atau mungkin kecamatannya doang gitu ya. Dan followersnya itu banyak ya, sampai ratusan ribu. Cuman gue nggak tahu itu dapat dari mana followersnya. Bisa jadi juga beli ya, beli likesnya juga bisa. Habis itu kalau emang seandainya dia centang biru, gue bisa pastikan dia centang birunya itu bayar 130.000 cuy. Percaya sama gue. Dan gimana ya, kan kalau seandainya dia dapat endorsan, itu kan berarti kan ada yang namanya penawaran gitu. Masa iya dia nggak tahu sih kalau itu judi online gitu kan? Gara-gara kayak, wah gue dibayar 10 juta nih, lumayan lah. Cuman tinggal naruh video ya di instastorynya sama naruh link. Udah deh, dia udah dapat tuh 10 juta, enak banget hidupnya ya. Nggak bisa kayak gitu dong cuy, nggak bisa kayak gitu. Ini bahaya banget gitu kan. Masa iya dia nggak paham gitu kan, ini situs judi online atau bukan gitu kan. Jangan-jangan dia ngiranya ini permainan biasa kali ya, kayak Pokopang gitu, kalau nggak Candy Crush gitu kan. Ya tidak bisa dong, itu tuh situs judi online, bangsat. Ini makanya nih teguran nih buat para influencer di luar sana ya, siapapun lu, seterkenal apapun lu, ketika lu sudah menyebarkan sesuatu yang tidak baik, ya berarti ya diri lu juga tidak baik ya. Karena ya lu bisa-bisanya gitu, mau-maunya gitu ya, di endorse situs judi online gitu. Men, main judi itu tidak akan pernah kaya coy, percaya sama gua. Lu tuh jangan pernah ketipu sama dewa judi yang diperani sama Stephen Chow. Itu mah film coy. Kalau di dunia nyata yang namanya bandar itu pasti menang. Yang selalu kalah pasti player. Paling bandar itu ngasih lu menang cuma sekali 2 kali doang. 40 kalinya tuh kalah coy. Gue yakin banget, apalagi judi slot kayak gini. Judi slot kayak gini gue yakin banget, gue jamin udah disetting coy sama sistemnya, yakin gue. Kalau seandainya semua orang itu bisa menang dari judi, percayalah bandar judi itu pasti rugi men. Jadi buat lo semua yang main judi slot, berhenti deh ya. Sekarang lo mending cari pekerjaan yang halal-halal aja, yang ya walaupun hasilnya tidak seberapa, yang penting berkah coy. Daripada lu main judi slot ya, ujung-ujungnya apa-apa nanti dijualin. Bahkan sampai ada tetangga gua ngejual motornya demi judi slot. Lu bayangin aja coy, gokil gak tuh? Karena dia ngerasa kayaknya gue masih bisa menang deh. Pada kenyataannya dia kalah terus ya, sampai motornya dijual. Ya ampun. Dan juga buat influencer pastinya, tolong banget nih buat influencer, Anda harus bijak ya dalam mengambil yang namanya endorsan ya, atau menerima gitu. Dilihat dulu itu apa, jangan sampai situs judi online itu tuh bukan mainan Pokopang ya, itu tuh judi slot ya namanya. Lu harus tahu itu. Dan tolong sekali buat influencer kan followers lu banyak ya, tolong banget ya kalau emang seandainya lu di endorse ya, lu pilih-pilih lah. Kayak misalkan setidaknya gue lebih respect sama lu kalau lu di endorse sempak deh. Nggak apa-apa deh lu di endorse sempak nggak apa-apa deh. Sempak yang ada ada bentuk-bentuknya Pokemon, SpongeBob, itu itu lebih nggak masalah menurut gua daripada lu harus di endorse situs judi online yang bisa merusak bangsa. Oke? Gitu aja dari gua ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini sekarang ada berita yang lagi hype banget sebenarnya. Sebenarnya sih bukan sekarang ya, tapi beberapa waktu lalu hype banget. Ini gue baca di intoday.media. Jadi setelah hasil tes DNA keluar, 2 bayi di Bogor dipastikan tertukar. Ya ampun, kok bisa ya? Jadi tes DNA terhadap 2 bayi di Bogor yang tertukar dan kedua orang tuanya telah selesai dilaksanakan. Hasilnya sudah keluar dan dinyatakan bahwa kedua bayi tersebut tertukar dari orang tua aslinya. Para kuasa hukum dari keluarga bayi tertukar ini melihat adanya unsur pidana dalam kasus bayi tertukar di Rumah Sakit Sentosa. Diperkirakan dua pihak, korban baik Siti Mauliah 37 tahun dan juga D 33 tahun, akan bersama membuat laporan kepolisian atas RS Sentosa. Kuasa hukum yaitu Siti Mauliah, Rusdianin Syah Nur Ridho nih, mengatakan pihak RS Sentosa memang sudah menyampaikan permohonan maaf ya kepada para korban. Namun hal itu lantas tidak membuat kesalahan atas bayi tertukar ini hilang begitu aja gitu kan. Oke. Yang pertama yang gue bingungin adalah ini salah siapa? Ya udah pasti salah rumah sakitnya sih ya. Salah naruh bayi gitu kan. Dan
ngehnya tuh di mana gitu loh. Ketika apa gitu ngeh kalau bayi gua tertukar tuh ngehnya tuh pas apa gitu loh. Apa mungkin pas dipegang pertama kayak kok wajahnya nggak mirip kayak gua nih. Apa jangan-jangan ketukar apa gimana ya? Gua tuh mikir kayak di momen apa si orang tuanya ini tuh ngeh gitu loh kalau bayinya itu ketukar gitu. Itu sih yang gua heranin gitu. Dan kenapa bisa gitu loh ketukar gitu. Kan setahu gue bayi itu kan selalu ditaruhnya itu kan kayak di tempat kasur-kasurnya itu ya, kayak keranjang-keranjangnya gitu kan. Dan itu aduh kenapa bisa ketukar, kan ada namanya gitu loh. Kenapa bisa ketukar gitu. Dan ternyata dari sini kita bisa belajar ya, kalau ternyata sinetron putri yang tertukar itu beneran ada men. Lu bayangin aja, ternyata beneran kejadian coy. Ada 2 bayi yang tertukar, coba lu bayangin. Di dunia nyata, coba lu bayangin aja, itu beneran ada ternyata. Dan ini sebenarnya untungnya ya, menurut gua pribadi ya, untungnya ketahuan ketukernya itu pas mereka itu masih bayi. Lu kebayang gak sih kalau seandainya anak-anak ini tuh mulai ketahuan ketukernya itu pas mereka dewasa? Lu kebayang nggak kalau seandainya itu terjadi gitu? Itu kan pasti bakal canggung banget dong sama bapak barunya ya kan. Misalkan nih umur udah 16 tahun 17 tahun gitu kan, dan baru ketahuan kalau mereka itu ketuker gitu, orang tuanya itu ternyata salah gitu. Dan pasti kan ketika bertukar nih kan, berarti kan bertukar orang tua kan. Itu canggungnya kayak apa men? Padahal itu orang tua kandungnya. Obrolan apa yang harus obrolan apa yang harus diobrolin gitu loh ketika lu ketemu sama orang tua beneran lu gitu. Kalau sama-sama kaya sih enak gitu ya, tapi kalau seandainya salah satu ada yang tidak kaya, kan kasihan yang udah kaya bertahun-tahun nih. Wah, gue biasanya kemana-mana pakai mobil gitu kan, ternyata orang tua gue yang kandung ternyata dari keluarga yang biasa-biasa aja gitu, yang tidak pakai mobil, pakai kemana-mana pakai motor. Itu kan pasti kayak jadi gimana gitu kan. Untungnya ketahuannya sekarang sih. Kalau gue sih mikirnya kayak gitu ya. Kalau udah gede pasti jadi awkward banget sih ya. Aduh, tapi gue cuman berharap semoga kejadian kayak gini tidak terulang kembali ya. Karena ini jatuhnya gimana ya. Ini tuh kasihan ya sama orang tuanya sih, pastinya kasihan. Dan apa ya, kalau dibikin lucu kalau dipikir-pikir lucu ya lucu juga sih. Ketukar, masa bisa ketukar sih man? Bayi kan beda ya, muka bayi itu ya emang bentukannya kayak gitu semua sih. Cuma kan maksud gue lu bisa bedain gitu. Masa iya sih bayi orang lu nggak bisa bedain gitu, apalagi sampai ketukar. Kayaknya salah naruh di keranjang mungkin, apa gimana gue nggak ngerti lah, pokoknya kayak gitulah. Yang penting gue berharap semoga kejadian kayak gini gak terjadi lagi. Dan untuk rumah sakit yang terkait, semoga bisa mempertanggungjawabkan ya perbuatannya. Karena gara-gara lu nih bayi orang jadi ketuker, ya ampun. Oke lah, mungkin segitu aja basa-basi kali ini ya. Tadi gue udah nge-reaction 3 artikel dan juga artikel atau berita ya, pokoknya campur-campur lah ya. Dan kalau misalkan lo punya artikel yang menarik atau berita-berita yang unik, lo bisa kirim ke gue linknya di DM aja di Instagram gue. Sudah ada link di Instagram gue di description di bawah. Kalau enggak lu cari aja Haidar Ham, keluar tuh pasti ya. Nama gue Haidar Ham, Haidar Haidar Hamp. Udah, kalau lu mau nyari tuh ya kayak gitu ya. Karena gue nggak bakal nulis di sini, ribet cuy ya. Dan kalau misalkan lu ada sesuatu video-video yang lucu, lu bisa kirim juga ke gue lewat link di komentar bisa, terus juga lewat link di DM bisa, atau mungkin lewat TikTok juga bisa, bebas lah lewat mana aja pokoknya ya. Dan pastinya jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube gue Weibor. Terus juga jangan lupa untuk nge-follow akun TikTok gue Weibor juga, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue Haidar Ham ya. Kalau lu nggak tahu tulisannya kayak gimana, lu langsung aja cek di link description di bawah. Oke? Segitu aja dulu, gue Ramim pamit dan sampai jumpa di video-video dari Weibor berikutnya. Bye-bye.